PCM GKB. Yang selanjutnya adalah sambutan Ketua PDPM Gresik, dan selanjutnya penyerahan cindera mata dari PDPM Gresik ke takmir masjid, dan yang selanjutnya adalah sharing session oleh Ketua Bidang Dakwah Pusat Gresik. Sebelum kita memasuki acara buka acara kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan Bismillah tadi memperlancar kegiatan kita malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang selanjutnya, yang kedua adalah sambutan tuan rumah PCPM atau Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah GKB. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Hanif Ihsan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita semuanya bisa hadir dalam agenda Syawal Ramadan yang diadakan oleh pimpinan pemuda daerah Muhammadiyah daerah Kabupaten Gresik dengan keadaan sudah walafiat. Shalawat serta salam lalu kita aturkan kehadiran Nabiullah Muhammad SAW pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai ke zaman, dan mudah-mudahan kita di sini termasuk para pengikutnya yang setia menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Baik teman-teman pemuda, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Gresik, kemudian pada teman-teman cabang, pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Gresik, ya, Gresik Tengah, ya. Alhamdulillah, sebelumnya saya hormati yang terhormat Bapak Sugeng selaku pimpinan cabang GKB Gresik, Muhammadiyah GKB Gresik, yang saya hormati Mas Hafik selaku ketua pimpinan daerah Muhammadiyah GKB Gresik, Ustaz Hudai Fatur Rahman, dan teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya GKB, pimpinan cabang pemuda GKB sudah diberikan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah pada Syafari Ramadan part 3, yang ketiga, yang insya Allah ini yang terakhir. Dan alhamdulillah kami dari tuan rumah mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan sana sini ya, seperti ini ya tempatnya, insya Allah ya, dan harapannya nanti ketika kita berada di sini kita bisa berkontribusi di dalam dakwah, khususnya di pemuda cabang Pemuda Muhammadiyah di area Gresik Tengah, di wilayah Gresik Tengah seperti itu. Dan ini bisa menjalin silaturahmi yang belum kenal, kita bisa bareng-bareng kenal, ya. Ada yang belum kenal di sini, kira-kira sudah kenal semuanya ya. Karena di sini bidang dakwah semuanya ya, bidang dakwah semuanya atau KSB, semuanya KSB ya, dan bidang dakwah. Nah, ini yang membuat acara adalah bidang dakwah.
Ya, itu saja. Mudah-mudahan kita di sini semuanya diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita di dalam berdakwah. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa dilihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustaz Hanif Ihsan atas sambutannya. Kemudian sambutan yang selanjutnya adalah dari pimpinan cabang Muhammadiyah GKP Gresik. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Sugeng kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur malam ini GKP tamuan adik semua dari PCPM Sel Gresik Tengah yang mengucapkan selamat datang di GKP. Mudah-mudahan acara ini nanti membawa berkah pada kita semua, membawa berkah pada keluarga kita dan dakwah. Terima kasih kehadiran dari teman-teman pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah, Mas Rafiq dan teman-teman dan semuanya. Ini yang ketiga ya, yang ketiga dan terakhir, dan mudah-mudahan ketiga ini kita tetap semangat di bulan yang penuh berkah. Ini malam yang insya Allah malam yang ke-23. Mudah-mudahan nanti malaikat turun bersama berkah di lewat. Saya kira itu tadi sudah disampaikan banyak oleh Ustaz Hanif ya. Jadi kami merasa bangga, adik-adik semangat untuk meneruskan perjuangan bersama. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih motivasinya Ustaz. Semoga menjadi motivasi kita untuk selalu berdakwah. Bukan hanya dengan dakwah saja berdakwah, tapi kita semuanya setiap manusia diwajibkan untuk berdakwah dengan caranya masing-masing. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Gresik yang akan disampaikan oleh Ustaz Syafiq Abdul Qadr kepada beliau. Mau diterima mikatnya apa nama toh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Ma'badu yang hormati yang mengucapkan Muhammadiyah GKP Pak Sugeng
kemarin di survei, mohon maaf Pak Sudirman tidak bisa hadir karena juga ada kegiatan. Ini tadi juga saya juga mohon maaf tidak bisa ikut jamaah sholat isya tarawih di sini. Tadi teman-teman juga mengetahui ada kelumpuhan pimpinan cabang untuk menjadi Ubud. Sehingga setelah jamaah maghrib saya baru geser ke kota. Ternyata mulai dari Ketoyo sampai Cibe harus bersabar karena macet. Jadi tadi sempat mampir ke kantor BSD sholat isya tadi ini belum pernah. Jadi kalau lanjut jalan mulai ke sini ya pulang dan baru bisa setelah sahur. Nah, teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Nah, tadi disampaikan kalau ini pertemuan silaturahimnya kami pimpinan daerah yang undang. Harapannya besok setelah Lebaran kami yang diundang kan gitu. Sawalan bergantian nih teman-teman PJPM masing-masing ya. Ya gantian lah teman-teman yang undang. Jadi tujuan kegiatan kita pada kali ini kenapa harus kita kelompokkan itu bukan kuat-kuatan atau bukan kita itu apa ya membeda-bedakan antara selatan dan tengah, tapi ya kenyataannya Gresik ini kalau dilihat dari petanya itu memanjang memang tidak bulat. Jadi kita kalau kumpul itu ya harus 3, bahkan bila perlu mestinya 4 di Bawean. Jadi teman-teman yang sempat merasakan sudah ke Bawean sudah pernah ada di sana semua. Hari ini di Bawean masih sedang terbuka. Di sore kayaknya juga ada gempa yang cukup besar, lebih dari 4 kali kayaknya. Jadi saya memantau teman-teman penyelenggara di sana ya masih harus waspada. Jadi mereka itu ceritanya teman-teman yang baru pulang dari sana itu mereka itu nggak berani masuk rumah. Ya, paling mentok mereka kalau malam itu tidurnya di teras karena khawatir tengah malam jadi gempa yang besar. Nah, dia juga cerita kalau ada kayak trauma healing itu jadikan mereka sampai enak datang ke sini tidak merasakan. Kami yang menyaksikan rumah kami miring buat macam-macam, terus saya bilang silakan masuk ke rumah tidak akan ada apa-apa, terus bisa dibalas seperti itu dari teman-teman relawan itu. Ya ini keadaan yang berbeda. Nah, di pimpinan daerah Muhammadiyah kemarin kalau saya menafsirkan itu tidak instruksi untuk berangkat relawan. Jadi saya dan Mas Prates dan Mas Andri kemarin biarkanlah teman-teman kalau ada yang minat yang monggo, tak ada yang tidak ya sehingga hanya ortom yang berangkat dan yang pimpinan daerah masih ada saja. Karena gini teman-teman, saya dengan Mas Dimas kemarin ke sana itu pulang itu pikir gini, ternyata hidup di Bawean itu lebih mahal daripada di Baratan, Pulau Jawa. Benar. Kalau di sana makannya terima ikan dan hasil bumi di sana memang murah, tapi kalau kita disuguhi makanan yang lain, yaitu dikirim dari sini, jadi lebih mahal. Jatuhnya jadi lebih mahal. Jadi saya pikir nggak usah ke sana lah, mereka sudah dalam kutip ya susah kita datang ke sana. Bagi kita niatnya bantu, tapi bagi mereka juga malah terbantu. Tapi setelah ini ternyata kita malah ngerepotin. Jadi tidak saya arahkan untuk itu. Nah, teman-teman, kegiatan ini diharapkan satu menjadi ajang silaturahmi. Kedua, kita kemarin sudah mengawali untuk safari dakwah ini adalah mapping. Ya, mapping. Kira-kira teman-teman di PJPM itu kalau dibicarakan passion, kira-kira ada nggak yang passionnya itu? Karena yang berinisiasi memang, tapi tujuan yang ketiga kita juga melakukan kontrol gerak organisasi yang ada di PJPM. Saya lihat kalau yang bagian ini itu sudah selesai SKN terbit, sudah melakukan humas dan Malayang Pembimbingan di Manyar, Dulu, terus TKP juga sudah. Nah, ini PR selanjutnya adalah tidak hanya berhenti di urusan kita sebagai PJPM. Kita masih punya
bawah kita yaitu PRPM. Saya kalau boleh kasih saran teknisnya juga, aku panggil aja 3 orang lah minimal. Ketua sekretaris bendahara begitu nanti yang akan didaulat di PRPM masing-masing. Itu sudah paling simpel itu. Kalau misalnya paling buruk misalnya nih, pokoknya jangan ketua PJPM juga ketua PRPM gitu lah minimal. Paling buruk jangan seperti itu. Ketua sekretaris bendahara PJPM itu jangan pengurus di PRPM. Tapi kalau wakil ketuanya mau ngerangkap di itu ya nggak apa-apa. Nah, itu paling elak itu kan. Tapi ya tentu harapannya udah begitu. Teman-teman PJPM itu bisa jauh ke PCM-nya. Nah, jangan sampai kita di PJPM itu seolah bagian yang lain dari PCM. Ya kan? Soal orang pernah, gitu, ngobrol nggak pernah, wes dicurigai orang iso sama bisa dilihat pada ya. Jadi kita itu semakin jauh jaraknya dengan PCM. Padahal ya kita ini nanti akan menggerakkan organisasi Muhammadiyah pasca PCM itu selesai. Jadi ya udah ngobrol aja dengan PCM. Saya kalau di kampung sama anak-anak komentar luar biasa PCPM dan PCM yang lain ngobrol bisa di kamar dikatanya juga sama. Kalau hari ini kayaknya merek-mereknya juga berbeda. Banyak teman-teman PCPM sudah merangkap sebagai wakil ketua di PCM atau mungkin sudah menjadi bagian dari UPP pembantu pimpinan di PCM. Sudah kita optimalkan saja. Kayak ini, saya gini ya, saya keliling itu pasti bawa 2 misi. Kalau urusan PCM ya urusan LPC kan. Jadi ya sekalian jadi bisa bergerak. Monggo nanti teman-teman juga bisa bergerak melakukan. Yang repot itu gini teman-teman. Kita sowan ke PCM sampai gini. Ranting itu orang wong mas. Nah, itu susah tuh nanti kita harus cara gerakannya kan gitu kan. Aurnya ada, misalnya musola atau masjid di situ ada orangnya, sepuh bisa. Terus kita datang, Pak di sini kan ada musola atau masjid ini ada. Bisa nggak kira-kira ada PRPM-nya? Oke mas. Itu saya temui di tempat saya tinggal sendiri di Balempang. Itu jadi kalau kita Balempang itu kan paling banyak rantingnya. Kenyataannya begitu teman-teman. Kalau teman-teman ikuti sosmednya teman-teman PCPM Balempang, saya tidak menyebutkan teman-teman Balempang ya. Itu kan aktif melakukan kegiatan musrah. Mereka target 1 bulan Ramadan ini menyelesaikan musrah sebanyak 22 ranting mereka. Satu desa itu ada 2 masjid, ya ada 2 PRPM, padahal PRM-nya hanya ada 1. Ranting komandonya 1, PRPM-nya ada 2, karena masjidnya ada 2. Ini jadi masjidnya itu remaja masjid. Nah, pas geser ke tempat saya tinggal di Dusun Karangkungu itu, akhirnya yang dipakai di alma mater PRPM itu adalah 1 orang yang senior banget, yang kan sudah lebih tua dari saya, tapi masih 40 tahun. Anggotanya itu yang di bawah saya banget jauh. Tapi ada akhirnya kan gitu. Jadi ngumpulnya mereka di mana ya? Di masjid itu. Nah ini mungkin cara yang bisa dilakukan teman-teman. Periode lalu kami sebenarnya ingin nyoba open recruitment. Nah, coba tuh teman-teman PJPM, karena kita basisnya kota, orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip ya pikirnya lebih terbuka, lebih fleksibel dalam menerima informasi tentang keorganisasian. Coba deh PCPM masing-masing itu buat flyer, dibuka pendaftaran anggota pemuda Muhammadiyah kecamatan tersebut. Ya masuk pemuda Pancasila aja bisa saling bangga gitu kan, mari lulus diklat gitu kan, ada yang ramai di sana kemarin kan, kayak gitu ya. Kita buat seperti itu lah. Coba nanti teman-teman Gersik, teman-teman Humas, teman-temannya, teman-teman duduk ya, buat flyer gitu mas. Bila perlu dipinterkan, kita bentukannya kantor, dibuka pendaftaran anggota pemuda Muhammadiyah kecamatan tersebut. Keuntungan dicarikan jodoh bagi yang belum, misalnya kan, dicarikan pekerjaan bagi yang belum
nanti teman-teman segera dibikin lagi, misalnya dibuat seperti itu. Nah, jadi kita saling bertukar pikiran, kita saling memberi informasi gimana sih bergeraknya teman-teman PJPM antar satu cabang dengan cabang lain. Nah, terkait dengan pemetaan dakwah nanti lebih teknis sudah disampaikan sama Ibu Eva bagaimana angkanya. Intinya saya kira hari ini kita pemuda Muhammadiyah punya ruang yang begitu luas untuk bisa masuk ke ranah-ranah yang mungkin kita mikirnya itu seperti apa. Kita sekarang masuk ya kita kalau besok bicara sholat id ya minimal kan kita bantu menyiapkan lapangan tempat sholat. Syukur-syukur yang membantu yang lain, atau nanti kalau ada teman kita yang menjadi imam atau khotib di sholat id ya berbanggalah, dikasih ucapan selamat bertugas gitu loh, biar nampak gerakan kita. Jadi tidak malah dibojloki, wah kalau piro iki imam ini kono ya jangan gitu, diapresiasi. Jadi kita saling memiliki, saling membanggakan apa yang satu sama lain. Saya kira itu teman-teman, semoga ini nanti bisa menjadi berkah untuk kita semua. Kita meninggalkan rumah ini dalam rangka misi dakwah, di wajar begitu kalau malam-malam terakhir kita ninggalkan istri tidak di rumah, itu wajar. Dari itu yang disampaikan, yang mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas mau pasangan dari Ustaz Sofwan. Sangat luar biasa. Semoga bisa menginspirasi kita suatu saat. Intinya dakwah. Ya, aplaus untuk Ustaz Sofwan. Masuk ke sesi selanjutnya, teman-teman, yaitu penyerahan cindramata dari pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Gresik ke Takmir Masjid Taqwa. Memasuki kegiatan yang selanjutnya, yaitu sharing session. Kita bahas tentang dakwah di Gresik Tengah. Jadi kita di sini itu safari dakwah bukan kok kita punya solusi sendiri. Kita bareng-bareng ke sini, barangkali nanti setiap cabang ada masalah, barangkali di cabang yang lain punya solusi. Kita bareng. Ya. Jadi kita bukan solusinya itu langsung dari daerah, tapi kita sharing di sini. Jadi ini sharing session ini akan disampaikan, akan di-handle oleh Ketua Bidang Dakwah Ustaz Hudzaifah kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Pak Sugeng selaku Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah GKP, yang kami hormati Mas Safik selaku Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Gresik,
yang kami hormati Tuan Rumah Ustaz Hanif selaku Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah DKB dan seluruh PH maupun anggota dari pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Gresik serta beberapa PCPM wilayah tengah mulai dari Manyar, Gresik, Kebomas, Duduk, dan Sangapura yang kebetulan hadir. Alhamdulillah, kalau berbicara tentang dakwah, ya, maka kita berbicara tentang tujuan Muhammadiyah. Ini mungkin diulang-ulang karena di wilayah utara kemarin saya bahas, di wilayah selatan juga saya bahas, di wilayah tengah juga bahas, dan mungkin nanti beberapa permasalahan mungkin berbeda. Ya, kalau di wilayah utara kemarin masalah pemuda itu tidak mempunyai ruang untuk bergerak, terutama dalam kegiatan dakwah, imam, kultum, dan sebagainya. Kalau daerah selatan hampir sama juga, tapi lebih ke banyak kekurangan kadernya yang tertarik dalam bidang dakwah. Secara umum tidak tertarik ke pemuda Muhammadiyah kalau yang di wilayah selatan. Jadi minta motivasinya dan lain-lain. Agar apa? Agar teman-teman pemuda di daerahnya, di wilayah masing-masing itu bisa tergerak hatinya untuk ikut pemuda Muhammadiyah. Nah, mungkin nanti di wilayah tengah ini, karena ini mungkin basisnya lebih ke perkotaan, ya. Jadi mungkin ada permasalahan yang berbeda yang nanti mungkin dari tiap cabang monggo silakan disampaikan. Tapi secara umum yang ingin saya sampaikan sebagai pemantik bahwa pemuda Muhammadiyah salah satu anak dari persyarikatan Muhammadiyah yang menjadi corong dalam berdakwah juga, karena tujuan Muhammadiyah itu ya dakwah Islam, ya, gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi mau nggak mau dia dimanapun bidang kita, ya, kita tetap harus berdakwah. Kalau kata Ustadz Taufikullah Ahmadiyah dulu sering disampaikan dalam beberapa kesempatan itu, yang saya ambil hikmahnya, itu adalah orang yang berdakwah itu tidak cuma dengan ayat-ayat. Kalau yang dakwahnya dengan ayat, dia mubalik. Makanya ada istilah kader mubalik Muhammadiyah. Kalau mubalik itu yang memang betul-betul fasih, yang bisa mungkin imami, bisa foto, bisa melantunkan ayat Al-Quran, membacakan hadis-hadis Nabi, itu namanya mubalik. Tapi kalau dakwah itu tidak melulu kita concern pada ayat-ayat Al-Quran itu tadi. Jadi apapun basic kita itu ya tujuannya untuk berdakwah. Jadi yang sering saya sampaikan, bidang dakwah berdakwah dengan caranya, bidang perkaderan berdakwah dengan caranya, bidang organisasi berdakwah dengan caranya, ya, ketua sekretaris bendahara juga berdakwah dengan caranya. Tapi biasanya kalau di lingkungan kita, di masyarakat kita, yang namanya ketua sekretaris bendahara itu ngahade, ya iso gak iso kudu iso. Yang namanya ketua pemuda kudu iso kultum, iso khutbah, iso ngimami, sembarang ngimami bahasanya. Iso apa ya pokoknya. Ono jadwal imam gak ono ya siap untuk maju. Jadi memang pandangan orang terhadap pemuda Muhammadiyah itu seperti itu. Jadi memang mau nggak mau siapapun kita yang sudah masuk di kalangan pemuda Muhammadiyah, sudah memakai seragam kebanggaan kita, jas maupun PDH yang kita pakai itu, ya mau nggak mau merubah mindset kita. Jadi kita bukan hanya sekedar pemuda yang mungkin kerja pulang rambut anak, kalau yang sudah punya istri, gitu kan, punya anak. Jadi tidak cuma itu, tapi kita harus sisihkan pikiran kita, sisihkan tenaga kita untuk yaitu tadi berdakwah, meskipun tidak dengan melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi di bidang kehutanan kan ada, silakan. Di bidang sosial, lingkungan hidup, silakan mereka berdakwah dengan caranya masing-masing.
Yang penting tujuannya satu, untuk menjadikan Muhammadiyah atau orton kita pemuda Muhammadiyah itu lebih maju dan lebih dikenal oleh masyarakat. Dan dikenalnya itu yang positif tentunya. Karena namanya dakwah itu kan positif, mengajak kepada jalan Allah. Jadi itu yang pertama. Lalu gimana caranya biar kita itu bisa seperti itu, dikenal orang, mempunyai kemampuan yang seperti itu, meskipun tidak semuanya. Ya. Jadi kalau mungkin ya di wilayah utara mungkin di sana lebih banyak teman-teman yang mumpuni dalam bidang dakwah karena apa? Mungkin di sana banyak pondok. Ya di sana ada pondok Mas Lumambar, pondok kan dekat pondok Paciran ya di sana. Dan rata-rata yang di sana itu lulusan dari sana semua. Jadi di sana mungkin lebih banyak teman-teman yang mumpuni dalam hal tersebut. Kayak kemarin pengalaman dari Ujung Makkah, mereka itu sudah mencoba mengakomodir teman-teman di tiap ranting itu untuk tampil. Jadi tidak hanya 1, 2, 3 orang saja yang tampil, tapi semuanya harus bisa tampil. Didata semua teman-teman yang mungkin lulusan pondok, ya atau mungkin tidak lulusan pondok tapi pernah belajar tentang keislaman yang lebih, wawasan keislaman yang lebih, mereka direkrut dan dipasang di tempat-tempat tertentu. Dan biasanya permasalahannya adalah yang jadi bumerang adalah sama, mohon maaf ya Pak, ayahandanya sendiri. Ayahandanya itu tidak tidak percaya kalau anak-anak muda ini bisa tampil, ya di lingkungan utara ataupun selatan. Tapi kalau yang lingkungan tengah insya Allah berbeda. Biasanya meskipun masih muda, tapi mereka itu punya kemampuan yang bagus, itu malah di ini. Ya contohnya tadi ya kayak Mas Amar itu kan baru lulus kemarin, sekarang masih kuliah, tapi dia punya kemampuan yang lebih dan orang-orang sudah tahu kan, sudah melalang buana ke mana-mana ya, ke nasional gitu ya. Ya perlu kita dukung, perlu kita majukan yang seperti itu dan perlu kita rekrut juga nanti ya. Ya tadi saya juga ngobrol sama karena dulu murid saya, Pak ya Mar besok ya kita tarik ya ke pemuda Muhammadiyah. Ya siap Mas, ya siap saja biar jadi amunisi. Ya itu kan membawa nama baik kita sebagai pemuda Muhammadiyah, bahwasanya di pemuda itu ada loh ya teman-teman ataupun anggota-anggota yang mereka itu mumpuni dalam hal tersebut. Jadi tidak kalah dengan yang lain. Jadi itu yang pertama, tujuan kita berdakwah. Saya langsung ke ini saja ya, ke strategi dan konsolidasi dakwah. Jadi pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah mempunyai beberapa program kerja yang kalau saya bagi itu menjadi 2. Jadi program kerja yang sifatnya itu internal untuk kita memperbaiki diri, memperdalam kapasitas dan kompetensi kita. Lalu yang kedua yang eksternal. Nah yang eksternal itu tidak bisa kita lakukan kecuali yang internal itu sudah selesai. Ya, jadi permasalahan-permasalahan yang di luar itu kenapa banyak pemuda-pemuda yang tidak diterima di masjid-masjid itu karena mungkin kompetensinya belum mumpuni kan. Jadi yang senior itu merasa ini belum mampu, jadi tidak bisa dimajukan seperti itu. Nah, maka PR kita sebagai pemuda yang ada permasalahan seperti itu, maka gimana caranya kita itu bisa meningkatkan kualitas dan kompetensi dari dai kita, ya dai atau mubalik. Ya. Makanya dari pimpinan daerah pemuda dari bidang dakwah ini nanti insya Allah nanti akan kita share juga agenda kita atau program kita, sehingga nanti bisa mungkin di ATMI atau mungkin dari jenengan memberikan masukan ke kita juga, itu lebih baik dan insya Allah kita terima. Jadi semacam kegiatan-kegiatan yang bisa mengupgrade kompetensi baik ngaji, public speaking maupun turun ke masyarakat. Karena turun ke masyarakat itu tidak mudah. Kalau saya dulu waktu saya di Jogja itu ada kegiatan balik hijrah.
mubalik hijrah itu selama 1 bulan berada di satu wilayah terpencil yang di sana tugasnya itu berdakwah. Ya nggak cuma ngajari ngaji, nggak cuma ngimami, ya juga bergaul dan berkumpul dengan masyarakat. Mungkin nanti juga bisa ini Mas Afik dari Pemuda Muhammadiyah kita kirimkan satu mubalik atau satu dai ke satu wilayah, contohnya ke Bali. Ya, nanti kita fasilitasi akomodasinya, transportasinya ataupun vakasinya seperti itu. Baik yang sudah menikah ataupun belum menikah. Nah itu seperti itu. Dan tentunya yang dikirim adalah orang-orang yang punya kompetensi yang mumpuni, bisa berkampung. Ketuanya dulu ya. Jadi itu, jadi nanti kita akan mengadakan pelatihan dai atau pelatihan mubalik. Ya beberapa periode sebelumnya sudah berjalan dan periode ini belum berjalan. Niat awal di bulan Ramadan, sebelum Ramadan ini, cuma karena memang concern pemuda saat itu mungkin masih ke area pemilu ya, jadi insya Allah kita akan laksanakan di setelah Ramadan ini. Lalu mengadakan kelas taksin ya, jadi gimana ngajinya itu biar lebih bagus, lebih merdu, maka diadakan kelas taksin. Lalu ada juga kajian bahasa. Kajian bahasa itu ya bahasa Arab ya, karena memang bahasa induk Islam itu adalah bahasa Arab. Yang kalau orang bisa membaca bahasa Arab itu nanti dakwahnya lebih mengena. Ya mohon maaf ini ya. Jadi ini saya sebut saja. Jadi orang-orang tetangga kita yang Salafi itu ternyata sukanya apa? Ketika mubaliknya itu sering mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi apapun penjelasannya itu berdasarkan dari ayat ataupun Al-Quran. Ya. Jadi itu gaya-gaya Salafi. Artinya apa? Kalau kita di Muhammadiyah kita mampu untuk mengeluarkan yang seperti itu, jadi audiens kita, objek dakwah kita itu nggak cuma nggak cuma orang Muhammadiyah, ya, tapi jadi orang luar Muhammadiyah juga suka. Nah, salah satunya itu, jadi orang-orang Salafi itu sukanya seperti itu. Biasanya kan baca kitab, ada hadis, dibaca hadisnya, terus diterangkan kandungannya. Dan saya biasanya lebih sukanya seperti itu, ya. Lebih sukanya seperti itu. Jadi tidak hanya menerangkan tentang begini yang poin-poin tertentu, tapi setiap poin itu dicari landasannya, Al-Qur'annya, ayatnya itu lebih mengena, dan orang Salafi itu lebih suka itu. Dan harapannya sayap dakwah kita itu tidak hanya ke internal kita, tapi ke luar itu. Nanti lebih jauh lagi kalau pemuda Muhammadiyah bisa membaca kitab kuning yang nanti bisa mengungguli teman-teman kita dari NU. Ya memang kalau dari segi kitab kuningnya kita mungkin kalah dari NU itu. Ya saya saja kadang-kadang ya baca kitab kuning itu ya harus ulang-ulang lagi. Kalau nggak diulang-ulang ya akhirnya lupa juga. Tapi ya itu harus ada gitu. Jadi nanti kita butuh support juga dari pimpinan cabang. Kalau memang ada teman-teman yang punya basic seperti itu, silakan dikomunikasikan. Ya. Dan kalau kami, kebetulan saya itu masuk kalau Mas Taufik kan di LPCL, saya itu masih di MTT-nya, Majelis Tarjih dan Tasdid. Itu punya program kerja yang agak besar, cuma masih belum jalan dan belum tahu ini kapan geranya. Jadi kita punya rencana PDN kerjasama dengan UNMU, Universitas Muhammadiyah Gresik, untuk membuka satu kelas, yang satu kelas itu nanti fokus kajiannya itu terhadap ketarjihan atau keulamaan. Jadi bukan hanya PAI saja, pendidikan agama Islam saja, ataupun hanya yang PAI itu apa? Jurusannya Islam itu. Pendidikan, PAI, Fakultas Agama Islam, terus biasanya penyiaran Islam gitu ya.
terus ada ekonomi syariah dan seterusnya. Jadi tidak hanya fokus di situ, tapi nanti lebih memperdalam itu. Cuma ini masih grand design dan belum ditindaklanjuti secara detail. Dan harapannya seperti itu. Artinya kita mulai dari pemuda ini, ada nggak kira-kira bibit-bibit yang bisa kita telurkan sehingga nanti bisa muncul kader-kader yang kalau kemarin di wilayah utara sama wilayah tengah ya, wilayah selatan itu bisa muncul kader-kader kayak Ustadz Adi Hidayat kan keren sekali ya. Nah, kalau ada dari pemuda seperti itu kan itu merupakan kebanggaan tersendiri. Kalau yang dari Purwokerto kan ada itu Ustadz Ahli Ruqyah itu kokam sejati itu ya. Di mana-mana Ustadz Muhammad Faizal dia itu banyak yang mencintai karena apa? Ya Ahli Ruqyah itu ya. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Ustadz Selamat Ustadz apa ya? Ya boleh lah nanti diorbitkan ya, diorbitkan. Ya. Nanti tugasnya apa? Mas Safi nanti ya memviralkan. Ya, kita punya kemampuan seperti ini. Karena kan gampang sebetulnya ya, algoritmanya dan sebagainya diatur biar jadi viral. Ya. Asal. Iya kan. Besok bisa lanjut. Nah, jadi itu. Terus yang internal ya. Jadi ada lagi pengembangan pemetaan kompetensi ya, pemetaan kompetensi. Ini juga penting. Yang nanti akan kita tindak lanjuti. Jadi setelah safari dakwah ini kita lakukan, nanti kita akan buat grup. Yang di grup itu nanti berisi bidang-bidang dakwah, ketua bidang dakwah dan anggota-anggotanya yang nanti bisa kita diskusikan hal-hal yang lebih teknis terkait pemetaan kompetensi tersebut. Nanti ada yang ahli ruqyah, ada yang ahli bahasa, ada yang ahli hisab dan seterusnya. Ya, jadi itu ya, itu yang internal, peningkatan kualitas ya. Dan dai pun kualitasnya juga tidak hanya bisa ngomong saja, tapi dai sekarang harus pintar ini ya. Apa ini gadget ya. Yang buat video video ngaji, video dakwah dan sebagainya yang itu nanti bisa di-share. Meskipun viewersnya itu masih 10-20 kan nggak masalah, yang penting continue saja. Nah, lalu yang kedua yang terkait eksternal. Yang eksternal itu ya gimana caranya dari pemuda ini bisa nanti mengirimkan beritanya ya. Kalau sudah internalnya sudah bagus, maka kita bisa mengkoordinir para dai dan mubalik itu untuk menyebar di berbagai wilayah. Ya, jadi gampangannya kalau di wilayah utara ada sekitar 50 dai, di wilayah selatan ada 50 dai, di tengah ada 50 dai kan, ya masjid-masjid di wilayah Gresik ini kan makmur insya Allah. Ya. Ya masalah transportasi, akomodasi itu insya Allah bisa menyusul. Muhammadiyah kan insya Allah kaya ya Pak Sugeng ya, infonya kan seperti itu. Jadi nggak usah mempermasalahkan itu dan tidak boleh menjadi tujuan utama pula. Nah ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman yang masih muda ini, jangan sampai yang seperti itu menjadi tujuan utama. Itu hanya feedback kan, itu hanya feedback. Jadi tidak boleh menjadi tujuan utama. Yang penting adalah tujuan kita adalah untuk berdakwah, mengembangkan Islam, mengembangkan Muhammadiyah sehingga bisa terdengar di luar sana, ya terdengarnya yang positif, bukan malah yang negatif. Karena memang, ya mohon maaf ini jujur saja, ini saya bukan karena jenengan semua adalah pimpinan ya. Jadi hal-hal yang seperti itu terkait ya masalah itu tadi yang disebut masalah amplop dan sebagainya, akhirnya sudah menerima pinangan sini, sudah menerima undangan sini karena sana ternyata lebih besar, akhirnya pindah luar, itu bukan karakter kita gitu. Tadi saya sampaikan kepada teman-teman yang masih muda-muda seperti itu. Artinya kalau memang sudah, saya tidak menyebut label ya. Jadi kalau memang sudah diterima undangannya ini ya harus kita tepati, nggak boleh kita bahasanya itu ya meleng gitu. Seperti itu.
Jadi itu, terus terkait dakwah eksternal juga nanti kita coba buat konten dakwah, mengadakan seminar pemikiran, lagi-lagi tentang pemikiran juga penting. Biar kita itu nggak kuper ya, biar kita itu tetap upgrade terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini ya, baik itu Islam maupun non Islam, itu harus kita ketahui. Jadi itu ya, internal maupun eksternal kita berusaha untuk melengkapi semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik. Nanti monggo dari Mas Wafik, Ustaz Wafik bisa mempersilakan kepada seluruh hadirin dari ketua maupun bidang dakwah pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah untuk memberikan masukan, ataupun mungkin ada nggak cuma permasalahan ya, kita menerima juga kelebihan yang sudah pernah dilakukan, itu lebih bagus. Saya malah lebih suka ini loh, di daerah GKP sudah melaksanakan ini, sudah berjalan seperti ini, di daerah Gresik, daerah Kebumas sudah ada keunggulan seperti ini, itu saya lebih suka. Terima kasih dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari yang kami ada masukan atau problem yang kira-kira butuh solusi, monggo. KP butuh banyak bersih, Mas, atau nggak ada? Ya, ini sifatnya wajib, berarti semua harus bersuara. Kemarin di wilayah selatan dan utara juga seperti itu, jadi semuanya wajib bersuara. Ya, jadi yang unik dari Kebomas ini adalah teman-teman itu berpencar adanya. Ya, contohnya saya sebagai ketua di Kebomas, tapi rumah saya di Gresik. Ya, terus sekretaris saya rumahnya di Cermin, bendaharanya benar di Beli. Teman-teman PH yang lain ada yang di Muna, ada yang di Surabaya. Inilah keunikan dari Kebomas. Ya Pak Dimas ya. Jadi untuk mengumpulkan teman-teman itu satu waktu itu susah, tapi kadang-kadang kita selalu berkumpul untuk sharing sama teman-teman itu 1 minggu atau 2 minggu sekali, itu biasanya di warung terdekat yang kita sharing. Itu keunikan yang pertama dari Kebomas. Untuk bidang dakwah kita fokus dakwah secara digital. Artinya kita punya medsos khusus PPKM Kebomas. Kita ambil ayat atau kita ambil hadis, kita tempelkan di template, kita posting di IG. Nanti teman-teman PH atau teman-teman anggota yang lain kita himbau untuk membuat status sebagai biro dakwah. Saya rasa itu biro dakwah yang paling mudah dan yang paling gampang istilahnya. Gambar ambil dari Pinterest atau ambil dari mana, template tempel gitu aja. Ya. Untuk yang lain sebenarnya teman-teman Kebomas ini banyak program kerja yang istilahnya nunut dalam arti nunut majelis atau nunut ranting-ranting yang lain. Jadi teman-teman itu saya arahkan kalau ada pengajian ranting itu aktifo. Dari situ kita juga kemarin itu mulai tahun ini kita didaulat sebagai MC di kajian Al-Fatih di Masjid At-Taqwa Kebomas. Jadi secara bergantian mulai dari ketua, sekretaris sampai ke bawah-bawahnya. Ya, bahkan kemarin dari bidang tablik itu juga mengajak kami selain di kajian Al-Fatih, MC juga bagian-bagian yang lain kayak infak, terus itu bantu psikofungsi dan lain-lain. Terus ada pelatihan mubalik, ada pelatihan perawatan jenazah, itu teman-teman pemuda itu sebenarnya diajar. Ya, baik dari kegiatan ranting pun kemarin ada safari dakwah seperti ini yang diselenggarakan oleh majelis tablik.
pemuda itu diajak. Saya kemarin sempat di ADR sama di Kedanya. Di Kedanya pun saya dibantu dengan Vietnam, terus juga ditawari gitu. Kalau di Kebun Hasil kan ada pemudanya, nunggu bisa main ke cabang Kedanya, bisa memberi motivasi ke teman-teman remaja masjid. Sebenarnya kita diberikan ruang welcome yang banyak seperti itu. Nah, ini mungkin tugas saya sebagai ketua hanya tinggal dodok teman-teman yang lain. Jadi banyak yang menawari kita kayak gini, ya. Terus misi kultum, misi ceramah, misi sholat tarawih itu juga banyak sekali yang menawarkan ke teman-teman. Yang nelfon saya, minta saya di barisannya maupun di ajidat juga ada. Cuma saya sendiri sebagai ketua kayak kurang begitu. Mau ngisi ceramah, mau ngisi tarawih, bahas apa, berbicara yang baik kok ya kesurung. Lihat sering kalah ya berbicara yang jujur, ya kadang yang bujuk-bujuk ini. Jadi beratnya di situ. Tapi teman-teman yang lain yang siap saya arahkan untuk tetap aktif. Ada Mas Siti, ada Mas Saad, ada Mas Isra, dan kawan-kawan yang bisa dan yang biasa saya arahkan untuk tetap aktif mengisi kegiatan untuk maupun sholat tarawih. Ya, jadi tugas saya mungkin yang paling penting adalah satu, dodok teman-teman bahwa sebenarnya program Nulut ini sangat-sangat banyak. Hanya ayo kita sudah ditawari di majelis tabligh membantu kajian ahad pagi, berbanding terbalik sama Mas Wahid di sini. Kalau ke Bomas diajak kan, ayo, ewan ngono, ewan ngono. Jadi MC apa saja kita dipersilakan, ya. Serta kegiatan-kegiatan yang lain. Nah itu tadi. Ayo mungkin teman-teman kuliah saya ajak, ayo aktif di rantingnya masing-masing, aktif juga di cabang, disempatkan di sela-sela kesibukannya. Karena ya mungkin sebagai laki-laki ya para keluarga ada yang kuliah, ada yang kerja sebagai wira swasta maupun swasta maupun pegawai AUR kan punya kesibukan sendiri. Tapi tetap diminta kelonggarannya sedikit. Ya, mungkin itu aja sedikit dari Kebumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PCPM Manyar itu sebenarnya kalau di Manyar itu terkait masalah pengkaderan itu sebenarnya itu dulu kalau belum terlambat sebenarnya itu kita sudah terbentuk yang namanya dulu itu idenya itu sudah digagas dari ketua takmir dari Masjid Al-Taqwa itu dibentuk namanya sebuah remaja masjid yang terbentuk waktu itu di tahun 2016. Nah, tetapi sayangnya dari ketua takmir ini itu tidak ada arahan khusus, sehingga anak-anak ini yang penting itu waktu itu adalah yang disampaikan oleh ketua takmir adalah yang penting arek-arek iki duwe ati nang masjid, tapi gak dibina. Nah, ketika lambat laun terutama kemarin waktu ada Covid itu kan ada namanya physical distancing dan larangan ke masjid karena alasan penularan wabah Covid. Nah, anak-anak ini mulai menjauh dari masjid gitu. Nah, apalagi anak-anak remas ini kan dulu ketika waktu dibentuk itu mungkin anak-anaknya itu masih sekitaran di SMP sama SMA. Nah, ketika sudah tahun waktu zamannya Covid itu anaknya sudah mulai ada yang sudah mulai kuliah, ada yang sudah mulai dapat pekerjaan meskipun dia nggak kuliah. Ketika kemarin waktu ada open recruitment dari PCPM Manyar, nah ini momennya itu terlambat gitu. Karena apa? Dari PCPM Manyar sendiri juga tidak mendekati dari ketua takmir gitu. Jadi akhirnya
tidak ada sinergi antara PCPM Nanyar dengan Ketua Takmir di Masjid At-Taqwa gitu. Sehingga ya dalam hal ini untuk proses kaderisasi itu ya berjalan stagnan karena kader-kadernya itu tidak ada sinergi antara dari Remas ke PCPM. Itu aja sih yang saat ini terjadi di PCPM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu balik gitu. Kami menyasar beberapa musola-musola yang memang kecil, cuman kapasitas teman-teman kami juga ada yang high class, maksudnya ada yang domestik, ada yang internasional, seperti yang di samping saya ini. Jadi alhamdulillah sudah berjalan karena memang ini sudah sebuah ritual tahunan yang kami lakukan. Jadi memang kami harus selalu berjalan ngisi itu. Kemudian yang kedua, fokus kami karena kebanyakan daripada kami tim pemuda ini adalah para guru. Jadi saya lebih menyasar ke internal sekolah. Terjadi sebuah kulturasi budaya di mana kebanyakan anak-anak kami itu lebih prefer di bahasa Inggris. Sedangkan kita semuanya kan sudah tahu bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah menjadi ujung tombak utama bagi mereka semua. Namun yang menjadi PR bagi kami adalah anak-anak kami itu memang kecintaannya terhadap bahasa Arab, sehingga nanti berimbas kepada pemahaman terhadap Al-Quran, As-Sunnah dan lain sebagainya itu lebih kecil ketimbang bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita temukan beberapa anak-anak yang tingkat SD yang mahir speaker di bahasa Inggris itu sudah nggak heran kita gitu. Cuman kalau untuk yang aktif berbicara di dalam bahasa Arab itu kayaknya susah ya. Jadi dari situ akhirnya kami menggagas sebagaimana yang kami lakukan dulu. Maksudnya dulu kan memang saya satu mahad dengan Ustaz Faizan. Kebetulan saya satu kamar dengan beliau, kami satu angkatan, dan dulu kami di tempat yang sama dengan pendidikan yang sama di Gontor ketika itu. Dan saya pengen menerapkan sistem itu, sistem dimana ketika dulu mahad kami menempa kami, dan akhirnya at least paling tidak kami bisa berbicara ya meskipun patah kata dalam bahasa Arab. Nah, sehingga kami menggagas ingin menciptakan sebuah buku kecil yang kami namakan sebagai Kutaib. Kutaib ini adalah kenapa kok harus kami produce, karena lebih praktis di bawah. Jadi semacam kayak buku kamus tapi nggak setebal ini, terlalu tebal. Lebih tipis lagi, lebih kecil lagi, seukuran saku yang bisa dibawa anak-anak kemanapun. Sehingga dari situ kami ingin menumbuhkan girohnya anak-anak dalam bahasa Arab. Di beberapa bulan yang lalu mungkin ada Ustadz Hudef, ada Ustadz Hanif juga yang menggagas sebuah buku khusus di situ yang namanya Hizbut Talamid. Buku itu diproduksi kemudian disebar ke 4 sekolah supaya anak-anak lebih paham betul dengan kemuhammadiyaannya. Ada doa-doa yang disunahkan di situ, doa ketika sebelum makan, doa bangun tidur, dan gitu. Itu sebuah ikhtiar kami semuanya. Untuk melanjutkan sesi buku itu, kami dari tim dakwah pengen menggagas sebuah buku kecil yang kami namakan sebagai Kutaib. Kontennya itu sementara ini kami isi dengan bahasa Arab terlebih dahulu, supaya mereka bisa mahir dalam berbahasa Arab. Karena memang kecintaan mereka dalam bahasa Arab ini lebih jauh ya ketimbang mereka menyukai bahasa Inggris itu. Jadi kami ingin produksi itu. Kemudian yang selanjutnya nanti setelah itu sudah berhasil, kami akan coba untuk cetak pula mungkin beberapa hadis-hadis sahih ya, yang kami kecilkan dalam artian supaya bisa dibawa kemana-mana. Jadi sementara itu teman-teman semuanya yang menjadi fokus kami di tim dakwah TKP ini, mudah-mudahan ini bisa terrealisasikan, sehingga kami juga berharap anak-anak kami yang di SD, SMP maupun SMA ini bisa terus dalam track yang benar melalui program-program yang kami buatkan. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.